Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rahmawati. Di sini saya akan mengisi materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya yaitu kepada kaum muda. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran berbangsa dan negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain yang pertama adalah cinta tanah air, yaitu suatu perasaan rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang dapat diwujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, kemudian melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya yaitu dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara, bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya yaitu seperti seorang pelajar yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan hartanya untuk menuntut ilmu guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalankan profesi masing-masing. Kemudian kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini sering sekali mengalami bencana alam. Kemudian menjaga kebersihan, minimal kebersihan di tempat tinggal kita sendiri gitu ya. Kemudian mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Kemudian mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia juga masih ada ya terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda itu sendiri. Kemudian selain itu kita bisa melakukan dengan cinta produk dalam negeri, agar negara Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.
Kemudian nasionalisme di sini adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, di mana nasionalisme ini terdiri atas dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contohnya Jerman pada masa Hitler. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa ini sama derajatnya, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, kemudian di sini ada seorang ahli yang bernama Hans Kohn. Beliau dalam bukunya Nationalism is Meaning and History mendefinisikan nasionalisme yang pertama adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Sedangkan yang kedua adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nah, kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Di antaranya yang pertama adalah mengembangkan perasaan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Dari semua itu ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, jadi hati-hati. Dari semua tadi ada 4 hal yang tidak boleh kita miliki dan itu harus dibuang jauh-jauh. Sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Kemudian selanjutnya yaitu sikap patriotisme. Apa sih sikap patriotisme ini? Nah, yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Di mana ciri-ciri patriotisme ini yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Kemudian implementasinya, sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kita, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari dalam hal patriotisme yang pertama dalam kehidupan keluarga, yaitu menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, yaitu contohnya melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, contohnya yaitu dengan cara mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, kemudian memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan yang keempat adalah dalam kehidupan berbangsa, contohnya yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, mungkin untuk materi MPLS sekarang Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.